Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kang Mas juga Mas Bro yang keren-keren di sono. Kita akan membahas seputar MotoGP hari ini tentang Marc Marquez yang menjuarai GP Race Utama Argentina 2025. Dan memang Marc Marquez tidak terhentikan dan juga menjadi seorang yang benar-benar mendominasi lagi. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Marc Marquez dan juga yang lainnya, kita jabarkan dulu ya. Saya akan menjabarkan data-data yang valid tentang posisi Marc Marquez dan juga yang lainnya. Oke teman-teman, kita lihat di sini adalah pemenang dari race utamanya MotoGP Argentina 2025. Yang pertama pastinya, kita lihat dulu ini ya, 26 Celcius. Ini adalah berawan juga, mendung-mendung tapi tidak hujan gitu ya. Dan kelembapan 67% dan ground aspal 36 Celcius seperti itu. Yang pertama pastinya adalah Marc Marquez. Marc Marquez ini memang dia di awal-awal dia menguasai race pertama, tapi setelah 3 lap atau 5 lap dia tersalip oleh adiknya karena itu melebar gitu ya. Dan pada akhirnya ia terus mengikuti adiknya sampai 20 lap lebih dan 5 lap terakhir dia menyalip adiknya gitu. Mungkin Marc Marquez membiarkan adiknya dulu memimpin supaya mengetahui gimana rasanya gitu ya, memimpin race seperti itu ya. Memang tidak tersentuh Marc Marquez ini seperti itu. Yang kedua Alex Marquez. Alex Marquez punya kecepatan yang bagus gitu ya. Dia bahkan memanfaatkan melebarnya kakaknya gitu ya. Tapi dia juga terus mempertahankan, tapi ditempel terus sama kakaknya Marc Marquez dan akhirnya tersalip juga gitu ya Alex Marquez. Di awal-awal memang Alex Marquez juga mau disalip sama Pecco Bagnaia, tapi dia menyalip lagi dan pada akhirnya dia bisa terus ada di posisi 2 dan menyalip kakaknya yang melebar. Dan akhirnya dia juga harus mengalah gitu, harusnya dia kalah gitu ya sama kakaknya di 5 lap terakhir ya, karena kakaknya membuat jarak dengan dia hampir 1 detik setelah dislipstream oleh Marc Marquez ya. Yang ketiga adalah Morbidelli. Morbidelli ini memang harus menunjukkan bahwa dia adalah rider terbaik VR46 gitu ya, karena di tahun kemarin hampir saja tidak punya tim, untung saja diselamatkan oleh tim gurunya VR46. Dan di sini Morbidelli memang rata-rata ya rider menggunakan ban depan medium dan belakang medium juga, tapi untuk Morbidelli dia memakai ban depan adalah medium dan belakangnya soft, malah belakangnya lunak dan depannya agak keras ya medium, tapi dia bisa menunjukkan diri dan juga menyalip Pecco Bagnaia ya untuk mendapatkan posisi ketiga. Dia konsisten di posisi ketiga gitu ya, setelah di 2 lap atau 3 lap pertama dia bisa menyalip Pecco Bagnaia seperti itu. Dan Pecco posisi 4, Pecco sebenarnya dia di awal-awal tuh dia bahkan bisa menyalip Alex Marquez ya, di pas start dimulai dia bisa menyalip Alex Marquez, tapi entah mengapa mungkin masalah ban, karena kayaknya Bagnaia juga menggunakan medium ban kayaknya ya, tapi dia justru malah melorot terus ya. Apa yang terjadi nggak tahu gitu ya, kenapa ya Pecco Bagnaia seperti ini gitu, maksudnya dia malah turun ke posisi 4, bahkan dia bersaing sama Johan Zarco untuk mendapatkan posisi 4, ditempel terus sama Johan Zarco, tapi pada akhirnya juga bisa menang lawan Johan Zarco dan bisa posisi 4 gitu ya. Dan memang jarak antara Marc Marquez, Alex Marquez itu dekat, tapi kalau dari Alex Marquez ke Morbidelli itu cukup jauh ya seperti itu. Dan keenam ini adalah Johan Zarco. Race-nya startnya kurang bagus juga dan pada akhirnya dia malah tersalip lagi sama Pecco Bagnaia gitu ya. Dan Johan Zarco memang punya kecepatan yang bagus, tapi dia kalah sama Pecco Bagnaia. Bahkan terakhir di lap terakhir di 26 lap terakhir di lap terakhir dia disalip sama Fabio Di Giannantonio untuk turun ke posisi 6. Harusnya sih Johan Zarco bisa ke posisi 4 gitu, ke posisi 5 gitu ya. Malah ini gitu ya, kelewat ini ya Fabio Di Gia dulu. Fabio Di Gia juga bersaing di 5 besar ke bawah gitu. Jadi persaingan ketat memang adalah dari Fabio sampai ke bawah, itu persaingannya ketat. Maksudnya persaingannya itu dekat-dekat ridernya, nggak begitu jauh gapnya seperti itu ya. Daripada itu Di Gia bisa menyalip Johan Zarco di lap-lap terakhir gitu, dan Johan Zarco justru yang keteteran ya, ditempel terus dia sama Di Giannantonio seperti itu. Dan nomor 7 adalah Brad Binder. Ini Brad Binder memang kemarin dia di sprint kurang begitu kelihatan,
Tapi di race utama hari ini, dia di MotoGP hari ini gitu ya, di race utama Argentina, dia menunjukkan konsistensi, bahkan dia bisa awalnya mau masuk ke 5 besar, tapi karena persaingan sangat ketat, dia melorot ke posisi 7 seperti itu. Tapi ini cukup bagus untuk Brad Binder daripada Pedro Acosta yang tadinya startnya ke-5 gitu ya, malah turun ke posisi 8 itu 9 gitu. Harusnya kan Pedro Acosta ini tahun kemarin tuh bisa ngalahin Brad Binder, tapi ini kan beda gitu ya, karena pastinya ada perpindahan antara konsistensi itu perlu gitu ya, karena pasti ada ketika ada bersinar, ada yang enggak gitu ya, ada yang kadang sprint bagus, kadang ininya jelek gitu ya, race utamanya ada yang bagus race, ada yang jelek sprintnya seperti itu. Jadi Brad Binder menunjukkan hasil yang bagus gitu ya di race utama MotoGP Argentina ini, seperti padahal dia gridnya lumayan jauh sih, kalau nggak salah gridnya 15 kalau nggak salah gitu ya, si Brad Binder ini gitu posisi startnya seperti itu. Tapi posisi start itu kan tidak 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 menjamin bahwa dia akan tetap di posisi itu, pastinya akan berubah gitu ya. Seperti kalau di depan sih, kalau misalnya di depan sih jarang yang bisa paling banter paling ini gitu ya, posisi satu itu jarang yang bisa nyalip, palingan cuma 1 2 3 itu doang paling yang bersaing itu di depan. Tapi kalau untuk 3 besar ke bawah itu masih bisa bersaing gitu untuk mendapatkan posisi 5 besar seperti itu ya, untuk mendapatkan posisi 3 sampai ke 5 gitu ya. Dan selanjutnya adalah Ai Ogura. Ini adalah Ai Ogura gitu. Ai Ogura di sini dia kalau nggak salah starting gridnya itu di luar 10 besar, tapi dia bisa menunjukkan hasil yang bagus. Bahkan dia mengalahkan Pedro Acosta yang banyak omon-omon dan juga Joan Mir gitu ya. Dia bersinar nih ya Ai Ogura di race utama MotoGP Argentina ini. Karena sebelumnya Ai Ogura kurang begitu bersinar ya ketika spin race kemarin gitu. Tapi di hari ini Ai Ogura menunjukkan hasil yang sangat bagus untuk masuk ke 10 besar. Bahkan dia bersaing dengan Pedro Acosta dan juga Joan Mir seperti itu. Karena Ai Ogura ini kalau misalnya dia bisa terus konsisten gitu ya, walaupun tidak dia di GP Argentina dia bisa konsisten di race MotoGP gitu ya, di race utamanya, jadi dia bisa jadi Rookie of the Year gitu. Karena emang sekarang Pedro Acosta adalah Rookie of the Year terbaik gitu ya, daripada Fermin Aldoger seperti itu. Jadi Ai Ogura emang sangat bersinar gitu ya, karena dia dari posisi 10 besar bawah gitu ya, starting gridnya bisa masuk ke 8 besar, bahkan mengalahkan Pedro Acosta dan Joan Mir dan Luca Marini dan lainnya gitu. Dan itu pencapaian yang luar biasa ya untuk seorang rookie yang baru masuk MotoGP. Tapi memang untuk rookie terbaik pastinya masih Marc Marquez ya. Kalau Ai Ogura mah kayaknya setelah Marc Marquez ya rookie terbaik seperti itu. Kesembilan adalah Pedro Acosta. Ini kenapa ini Pedro gitu ya, padahal starting gridnya adalah posisi 5, malah melorot gitu ya. Di awal-awal emang iya, terus disalip terus sama Brad Binder, bahkan kalah sama rekan timnya juga, bahkan kalah sama kalah sama Ai Ogura. Kemarin emang Pedro disalip oleh Joan Mir, tapi sekarang Ai Ogura bisa nyalip Pedro Acosta bisa nyalip Joan Mir, karena bahkan kalah sama Ai Ogura ini ya Pedro Acosta. Padahal Pedro Acosta setahun sebelumnya udah berada di MotoGP ya. Ini kan tahun keduanya Pedro Acosta, tapi memang Pedro Acosta ini terlalu banyak omong-omongan, tapi hasilnya malah ya masih untung lah masuk 10 besar. Tapi kalau misalnya emang dia sebesar itu mulutnya gitu ya, harusnya dia bisa untuk masuk ke 5 besar ataupun posisi 3 ya, kayak tahun-tahun kemarin kan Pedro Acosta bisa tuh sprint race posisi 3 gitu ya. Tapi sekarang kayaknya sulit, apalagi dengan Alex Marquez yang gacor gitu ya, dan Pecco Bagnaia juga gitu, Johan Zarco juga gitu ya. Honda juga kan ada perkembangan juga seperti itu. Dan ke-10 adalah Joan Mir. Ini adalah Joan Mir yang rider terbaik Honda seperti Johan Zarco tapi yang terbaik apalagi Johan Zarco di tim satelit ya. Joan Mir ke-10 adalah Joan Mir. Joan Mir memang kemarin bisa mengasapi Pedro Acosta, tapi sekarang justru dia kalah sama Pedro Acosta dan kalah lagi sama Ai Ogura gitu. Tapi untuk tim Honda memang ada perkembangan ya. Tapi ini segini juga udah bagus ya buat Joan Mir, karena di tahun kemarin mah boro-boro mau posisi 10 besar. Untuk posisi 15-11 aja kayaknya susah gitu, di belakang terus gitu, ketinggalan kereta ya Joan Mir gitu ya di tim Honda
Dia kan pabrikan Honda utama. Dan ke-11 ada Luca Marini, timnya ya Luca Marini agak kelihatan lah di race utama GP ini ya Argentina. Kalau kemarin kan nggak kelihatan gitu, nggak tahu kemana ngumpet gitu Luca Marini gitu ya, nggak kelihatan. 12 Alex Rins, dan ya Alex Rins masih kesulitan juga ya Yamaha gitu ya. Oke, 13 Maverick Vinales yang lumayan lah segini mah daripada kemarin mah sprint race dia posisi berapa tuh, di bawah 15 dia kalau nggak salah Maverick Vinales ya, masih belum bisa menemukan terbaik untuk motor KTM. Jack Miller ya lumayan segini. Jack Miller ada ya maksudnya ya agak bapuk sih Jack Miller mah maksudnya agak bapuk, tapi ya dia bisa bersinar beberapa race tapi tidak bisa konsisten juga ya, karena radar harus konsisten kalau mau juara dunia, kan sulit gitu ya untuk Jack Miller yang selalu saja ditendang sama tim-tim sebelumnya karena bapuk gitu dia ya. 15 Fabio Quartararo, ini Fabio Quartararo apa ini, padahal dia kalau nggak salah starting gate-nya 10 ya Fabio Quartararo kalau nggak salah, kok malah turun. Tapi emang Yamaha kemarin emang ada problem katanya kehabisan ban, apalagi Fabio juga motornya mogok, kehabisan bensin mulu, miokarbu itu jadi didorong mulu gitu ya Fabio Quartararo gitu ya, apa motornya seperti itu. Dan yang ke-16 adalah Raul Fernandez. Raul Fernandez ya kalah lah. Raul Fernandez ini aneh kenapa ya, Raul Fernandez ini sebenarnya setahun sebelumnya dia udah ada di MotoGP, tapi entah mengapa kok hari ini tidak menunjukkan hasil yang baik gitu ya. Dia sprint race kemarin ya biasa aja, sekarang biasa aja ya, kalah lagi sama rekan timnya adalah Ogura seperti itu. Tuh jelas 17 Fermin Aldoguer ya. Ini juga Fermin Aldoguer belum konsisten, dia kemarin ditubruk sama Joan Mir dan sekarang nggak ditubruk tapi posisinya 17 gitu. Masih perlu adaptasi dan belajar banyak sama senior Alex Marquez ya, karena adaptasi perlu gitu ya, apalagi Fermin Aldoguer mah dari Moto2 gitu ya. Dan dia juga harus membuktikan diri seperti itu. Dan rookie mah masih inilah, rookie ini masih beradaptasi ya. Tapi Ogura yang terbaik ya dalam segi rookie of the year. 8 Enea masih tidak kelihatan, nggak tahu kemana gitu. Padahal di Ducati dia bisa 3 besar, 5 besar gitu ya. Kurang konsisten juga Enea gitu, apalagi di Ducati aja kurang konsisten gitu ya. Kadang podium 3, kadang nggak kelihatan. Apalagi di KTM motornya yang harus menyesuaikan lagi, sulit gitu. Dan 19 Kvyat Chandra ya, ini mah rider Thailand yang hore-hore gitu ya, dan masih jauh lah, harus adaptasinya harus bagus, apalagi dia padahal sebenarnya motor Honda itu udah menunjukkan hasil yang bagus itu, cuma kan settingannya berbeda ya, setiap rider itu punya settingan yang berbeda gitu, settingan motornya. Jadi Kvyat Chandra nyetingnya bapuk gitu ya, kalah sama Johan Zarco, karena Johan Zarco mah lebih pengalaman jelas, karena udah beberapa tim pabrikan satelit dia arungi gitu ya. Dan Bezzecchi ini dia baru juga lap pertama udah nubruk gitu. Udah nubruk. Dia ini di lap pertama dia kan mau lewat gitu ya, dia ngerem, terus di depannya ada Fabio Quartararo gitu, dan dia kayak nggak sengaja karena karena situasi dia ngerem, terus di depannya ada Fabio. Pada akhirnya dia kena ban belakangnya Fabio Quartararo dan dia jatuh gitu. Fabio masih bisa melanjutkan Fabio masih bisa melanjutkan balapan karena walaupun tercecer ke posisi belakang, tapi Bezzecchi nggak bisa gitu ya. Perlu juga 1 lap gitu ya, kalau nggak salah itu udah crash aja, tidak finish lagi. Ini aja tidak finish lap 1 lagi. Aduh, gimana gitu ya. Dan ini adalah fast lap tercepat, ataupun setiap rider itu kan pasti cepat di beberapa tikungan. Ini adalah yang tercepatnya gitu. Dan pertama adalah Marc Marquez, dia mencatatkan waktu 1,38 itu di lap 19 gitu. Karena memang di lap 19 dia mencatatkan waktu terbaik dan bisa menyalip sebelum berakhir kan ya. Dia kan tinggal 5 lap lagi tuh, tinggal 6 lap kan, disalip lah di slipstream adiknya Alex Marquez ya. Daripada itu dia mencatatkan waktu terbaik nih di lap 19 gitu, karena emang di belakang Alex terus itu Marc Marquez gitu ya. Yang kedua Alex Marquez, dia juga sama sebenarnya di lap 19, cuma kalah gitu ya dari catatan waktu kakaknya seperti itu ya. Di Gia juga walaupun dia nggak masuk dia kan posisi 5 ya kalau nggak salah ya, ininya finishnya gitu ya, bisa kelima kayaknya ya gitu. Dan Franco di Gia ini mencatatkan waktu 1,3833 detik 33 detik di lap 20 ya, karena
di Gia memang di terakhir lap itu ya, di terakhir lap dia sangat cepat dan bisa menyalip Johan Zarco di lap terakhir gitu. Jadi itu gitu ya, di Gia Antonio bisa memanfaatkan lap terakhirnya gitu ya. Dan Morbidelli yang posisi 3 saat ini podium dia mencetakkan waktu 1,38 seperti itu ya, dan di lap 10 tuh mencatatkan waktunya ya si Morbidelli itu. Tapi itu udah membuktikan bahwa Morbidelli ini bisa bersaing ya, dan dia bisa lebih bersinar daripada DJ Antonio, dan maksudnya lebih bisa podium seperti itu. Peko justru di posisi 4 gitu ya, 5 gitu ya, tapi dia finish posisi 4 gitu, dan dia mencatatkan waktu juga 1,388 ya Peko Bagnaia, dan itu di lap yang ke lap 20 ya. Di lap 20 dia bisa mengepus ya. Dia tadinya emang mau nyalip Morbidelli, tapi di lap 20 ya, maksudnya mau terakhiran race gitu. Tapi nggak bisa juga karena Morbidelli juga tercepat juga ya di tikungan di lap 20 di lap 10 udah cepat juga gitu ya. Jadi susah untuk menyalipnya seperti itu. Dan ke-6 itu adalah Johan Zarco. Johan Zarco juga startnya kurang bagus dan akhirnya tercecer, dan dia tercepat 1 menit 38 detik di lap 9 gitu ya. Tapi ya segini mah lebih bagus lah, apalagi LCR Honda ya, apalagi tim satelit Johan Zarco itu sudah bagus lah untuk perkembangan Zarco ya, yang bisa bersinar juga gitu ya di sini. Ke-7 Pedro Acosta yang tidak omon-omon, banyak omon-omon, dan dia mencetakkan waktu 38 di lap 13, tapi dia melorot terus ya, posisi 5 grid malah melorot sampai ke 9 gitu kalau misalkan ya, ke 9, dan disalip sama Ai Ogura gitu ya. Dan Luca Marini juga ya, Luca Marini ini lumayan nih, walaupun dia posisinya 11 ya, kan posisi 11 tuh kalau salah ya, di belakangnya Joan Mir rekan timnya, dan dia bisa tercepat di lap 14 ya, seperti itu. Lap 14. Dan untuk Ai Ogura itu Joan Mir juga justru di belakangnya Luca Marini ya, gitu. Ini di lap 9 nih, Joan Mir di lap 9 ya. Dia bisa tercepat gitu ya. Lapnya aja. Tikungan lapnya seperti itu ya. Bagian lapnya gitu, pokoknya mah lap time-nya gitu, seperti itu. Dan jadi intinya mah yang posisi 1 gitu ya, Marc Marquez yang tercepat di lap 19, tidak ada yang mengalahkan dirinya sampai posisi 9 gitu ya. Posisi 9 posisi 11 lah ya, rata-rata mencetakkan waktu 1,38 detik dari posisi 1 sampai posisi 11 itu adalah 1,38 detik. Tapi yang tercepat adalah Marc Marquez di lap 19 pertama, itu mencetakkan waktu 1 menit 38,243 detik ya, mengalahkan semua catatan waktu yang di bawahnya, seperti di bawah ini nih sampai lap di 2 adanya sampai ke posisi Brad Binder, dan di posisi Brad Binder posisi 12 sampai posisi 19 itu adalah 1,9, jadi lambat 1 detik seperti itu ya. Dan ini merupakan top speed di setiap ini adalah tercepat ya di kilometer. Maksudnya ini adalah di GP Argentina ini yang tercepat itu siapa gitu ya. Maksudnya ketika apa sih? Jadi ini adalah yang tercepat di MotoGP Argentina ketika bagian lurusan ataupun tikungan, kayaknya seperti itu ya. Dan pertama adalah kayaknya sih lurusan gitu. Yang pertama adalah Marco Bezzecchi dari Aprilia. Dia di sprint kemarin itu 350 km gitu ya. Dan yang kedua adalah Brad Binder. Brad Binder mah tercepat kalau urusan, tapi kalau tikungan mah katro gitu, kalah mulu gitu ya. Yang ketiga Pedro Acosta gitu ya. Yang keempat Morbidelli, yang kelima Peko Bagnaia gitu ya. Yang ke berapa ini? 3, 4, 5, 6 Fabio Di Giannantonio gitu. Tapi memang dari Marco Bezzecchi sampai ke 5 besar aja ya, kita hitung 5 besar itu ada yang di race nih, Brad Binder kan di race nih 349 km, tapi kalau yang lainnya kayak Marco Bezzecchi dan 5 besar ya, kita hitung
Kita hitung 5 besar aja ya. Sampai 5 besar itu adalah T-short sprint semuanya. Jadi gitu ya. Kecepatan tidak melulu menjadi kunci utama untuk juara karena Marc Marquez walaupun tidak begitu cepat di lurusan, tapi dia sangat cepat di tikungan. Daripada itu bisa menjuarai ya. Kita lihat Marc Marquez ada di mana? Marc Marquez mah ada di posisi berapa ini? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 malah gitu. Cuma Marc Marquez 344 km itu. Jadi tidak melulu soal kecepatan maksimum, tapi juga soal skill ketika menikung yang cepat seperti Marc Marquez ya. Marc Marquez di sini ada posisi 12 ya. Nih posisi 12 Marc Marquez. Jadi justru itu di kualifikasi 2 dia bisa tercepat gitu ya. Maksudnya tercepat ketika lurusan ya, kilometernya gitu ya, top speednya. Tapi di buktinya di sprint dan race utama tetap menang. Jadi bukan soal ini gitu ya, bukan soal lurusan atau kecepatan maksimum doang, tapi skill juga menikung dibutuhkan ya, seperti itu. Dengan begini maka Marc Marquez memuncaki klasemen MotoGP sementara dia posisi pertama. Yang kedua pastinya Alex Marquez yang konsisten di belakangnya kakaknya gitu ya. Yang ketiga adalah Pecco Bagnaia, walaupun dia tidak podium di race utama MotoGP, tapi dia bisa posisi 4 dan masih bisa mengamankan posisi tiganya dari Morbidelli ya, 74, 58, Marquez 74, Alex 58, Bagnaia 43, dan sama Morbidelli beda berapa poin ya? Morbidelli 37 posisi 4, 37. Cuma beda sekitar 5 poin doang atau 6 poin ya sama Bagnaia. Bagnaia juga harus hati-hati nih di GP berikutnya. Kalau Morbidelli bisa bersinar lagi, Pecco bisa turun lagi posisinya ya. Dan Aya Ogura pastinya terbaik gitu ya. Ini luar biasa. Aya Ogura bisa ada di posisi 5 dengan 25 poin. Johan Zarco bersinar juga di 25 poin, di Gianantonio 22, Brad Binder 19 gitu ya. BJK 9, Acosta 10 ya, lumayan lah gitu. Terus Joan Mir ke 11 ya. Joan Mir kan juga lebih rider terbaik Honda juga bersama Johan Zarco seperti itu. Dan 12 Marini, 13 Bastianini, 14 Miller, Quartararo yang tidak kelihatan juga gitu ya. 16 Rins dan 17 Vinales, Aldo Gerd 18, Oliveira 19, Fernandes aduh Fernandes kalah sama Ogura jauh ini, dan Chandra hore-hore 21, Sapadori ya itu mah bapuk, itu mah pengembangan doang gitu ya. Dan ini adalah konstruktor. Yang pertama adalah pastinya Ducati yang merajai karena selalu menang gitu ya. Kedua Aprilia karena Aprilia memang progresnya bagus, apalagi Bezzecchi juga cukup konsisten seperti itu ya. Yang ketiga adalah Honda. Honda inilah ada perkembangan. Jadi konstruktor itu adalah pabrikan yang berkembang atau pabrikan terbaik 5 besar. Karena tahun kemarin kalau nggak salah Ducati, KTM, Aprilia ya, 3 besar. Tapi kalau sekarang KTM justru pindah ke posisi 4 ya, karena kalah sama Honda yang lebih bersinar, karena lebih lagi berkembang juga kan Honda. Dan Yamaha justru di posisi buncit gitu karena katanya Yamaha jago tes doang, pabrikannya malah ridernya pabrikannya jago tes, malah di ini melempem juga gitu ya. Dan Ducati Lenovo Team pertama gitu ya, tim terbaik nih ya, Ducati pastinya Marc Marquez sama Pecco Bagnaia. Yang kedua adalah Pertamina Enduro gitu ya, sama Di Gia sama Morbidelli juga cukup konsisten ya, selalu masuk ke 10 besar dan kadang 5 besar juga. Dan KTM lumayan dibantu ada Acosta dan Brad Binder. Trackhouse Ogura pastinya ya, Ogura yang bersinar sekali gitu ya. Dan SCR Honda Johan Zarco gitu ya, karena bersinar juga. Dan Aprilia gitu ya, 7 Honda HRC Castrol gitu ya. Jadi justru lihat tim pabrikan kalah sama tim satelit. Konyol juga ya Honda ini LCR Honda sama ini gitu ya. Honda pabrikan posisi 7, LCR Honda posisi 6 gitu, gimana gitu ya. 8 Aprilia Racing yang memang cuma Bezzecchi kelihatan Aprilia Racing juga timnya kurang begitu bersinar gitu ya. Konstruktor timnya gitu ya, karena yang agak bersinar cuma Bezzecchi doang gitu ya. Dan Red Bull, Tech 3 ya bapuk gitu. Pramac apalagi gitu. Energi Yamaha MotoGP, aduh posisi tim pabrikan Yamaha melempem banget, posisi 11. Aduh kacau gitu ya Yamaha.
Jadi seperti itulah tadi tentang pembahasan data-data MotoGP ya. Itu merupakan data-data yang saya jabarkan dengan file, dan kali ini akan membahasnya lebih lanjut tentang Marc Marquez dan juga yang lainnya ya. Marc Marquez pastinya posisi pertama, dia ketika start dia langsung saja melesat secepat kilat gitu ya, tidak tersentuh, dan ketika 5 lap dia seperti melebar dan akhirnya disalip oleh adiknya gitu ya. Dan memang ada berita yang mengatakan bahwa memang Marc Marquez dan juga adiknya ini bekerja sama maksudnya dalam hal manajemen ban dan juga tentang balapan. Jadi mereka bekerja sama gitu ya untuk ban dan juga yang lainnya, tapi ketika balap mah tergantung skill masing-masing. Nah pada akhirnya jika terus bekerja sama seperti ini, rider lain akan sulit untuk mengalahkan duo Marquez ini ya, karena duo Marquez bekerja sama ternyata dalam pemilihan ban dan juga yang lainnya. Tapi setelah setelah race setelah balapan gitu ya, ketika balapan terjadi itu tergantung skill dari masing-masing. Dan pastinya kelihatan kemarin gitu ya, ketika 5 lap atau 6 lap sebelum berakhir, Marc Marquez menyalip adiknya dengan sangat tenang di live stream. Jadi ya itu tergantung skill, karena skill kakaknya memang lebih jago ya daripada adiknya ya. Bahkan Marc Marquez mengatakan bahwa Pecco Bagnaia bukanlah rivalnya, dan rivalnya adalah adiknya sendiri gitu, karena Pecco mah anehnya walaupun memakai GP24 yang memang sama dengan Marquez, tapi kan settingan motornya berbeda. Kalau Marc Marquez menyeting motor Ducatinya itu sangat gacor, dan itu untuk menang bukan untuk pengembangan ya. Tapi kalau Pecco kan dia lebih memang mengembangkan, dan dia juga settingan motor dia itu diikuti oleh Franco Morbidelli dan juga Fabio Di Gia gitu. Tapi Marc Marquez mah nggak ada yang niru, karena ya sulit nantinya, jadi kelempar mulu gitu. Cuma Marc Marquez yang bisa mengendarai motor Ducati yang disetting sama Marc Marquez sendiri gitu. Jadi ya udah jelas gitu, levelnya ya berbeda seperti itu ya. Yang kedua adalah Alex Marquez. Alex Marquez memang sudah bekerja sama dengan kakaknya untuk manajemen ban dan juga yang lainnya gitu ya. Jadi bersaudara ini bekerja sama gitu. Pastinya jadi ada ini ya, ada berita memang mengatakan bahwa mereka konspirasi mereka ini berdua gitu, maksudnya kerjasama berdua. Ternyata emang ada berita yang mengatakan itu benar ya, bahwa mereka ini bekerja sama, tapi jelas yang lebih unggul adalah Marc Marquez. Jadi jika tidak ada yang menghentikan duo Marc Marquez dan juga Alex Marquez, ini akan sulit ya untuk Pecco Bagnaia dan juga rider yang lainnya seperti itu ya. Yang ketiga juga Franco Morbidelli. Di sini adalah mode takut dipecat dari Franco Morbidelli ya. Nanti kalau misalnya dia tidak tampil gacor, tidak tampil baik, nanti dia akan ditendang oleh tim gurunya sendiri, VR46. Daripada itu dia menjadi podium di race Argentina ini ya. Dia gitu menyalip Fabio Di Gia yang membuat dirinya itu melesat, dan Fabio Di Gia juga kesal karena disalip oleh Franco Morbidelli dan membuat dirinya melebar dan malah sulit gitu untuk balapan lagi dari Franco. Di race utama Argentina ini memang banyak rider yang memakai ban medium dan medium. Jadi bannya depannya medium, belakangnya medium juga. Tapi untuk Franco Morbidelli dia justru menggunakan ban soft gitu ya. Ban soft belakangan itu works gitu ya. Jadi maksudnya itu gacor membuat si Morbidelli bisa ketiga gitu ya. Bahkan dia mau disalip sama Pecco gitu ya. Dan Pecco tidak bisa menyalip Franco Morbidelli di akhir-akhir race gitu, dan itu membuktikan bahwa Franco Morbidelli dalam manajemen ban dia juga cukup bagus ya, karena memang takut dipecat, mode bertahan gitu kayaknya gitu ya Franco Morbidelli ini, karena jika tidak baik dia mungkin ditendang gitu sama tim gurunya sendiri. Jadi kalau di zaman sekarang ya, kalau rider ya harus kompetitif. Kalau nggak kompetitif ya akan digantikan oleh rookie-rookie baru yang berdatangan ke MotoGP ya, seperti itu. Selanjutnya adalah Pecco Bagnaia, dia posisi keempat gitu ya. Dan memang Pecco Bagnaia ini langsung melesat saja bisa gitu ya. Dia bisa menyalip Johan Zarco dan juga yang lainnya. Tapi ketika dia disalip oleh Franco Morbidelli gitu ya, si Pecco Bagnaia ini gitu ya, dia posisi 4, tapi dia juga tidak bisa untuk nge-push lagi untuk mengejar duo Marquez, apalagi mengejar Morbidelli aja gitu. Si Pecco ini kesusahan gitu, apalagi menyalip duo Marquez. Memang Pecco mengatakan dia belum menemukan feeling yang tepat kepada motor Ducati yang dia pakai. Seharusnya sih udah adaptasi ya, karena Alex saja yang mau memakai GP23 di tahun sebelumnya bisa adaptasi dan langsung cepat memakai GP24 dibantu oleh kakaknya gitu ya. Apalagi Pecco yang harusnya lebih
lebih lama di Ducati, udah memakai spek motor pabrikan terus gitu ya. Seharusnya bisa. Kenapa ini Peko kok malah bilang belum menemukan feeling kepada motornya? Berarti skillnya kurang apa gimana gitu maksudnya gitu ya. Harusnya kan dia sudah klop lah. Franco Morbidelli saja sama Fabio Di Gia udah sangat cepat lah, udah lumayan cepat segitu, bisa menyaingi di barisan depan gitu ya, udah bisa merasa ke posisi 3 kayak Franco Morbidelli. Peko kenapa di race ini dia posisi 4 dan dia bilang belum menemukan feeling kepada motornya gitu. Harusnya kan dia udah biasa, kenapa kok tidak bisa? Itu kan pertanyaan gitu, kenapa gitu Peko ini ya. Makanya dia terus saja ingin menemukan feeling motornya yang bagus untuk bisa menjadi cepat gitu, seperti itu. Selanjutnya adalah posisi 5 adalah Fabio Di Giannantonio. Posisi Di Giannantonio memang dia ini di awal-awal race dia disalip sama Morbidelli, akhirnya dia melebar gitu dan akhirnya karena tekanan ban yang membuat dia kesulitan ya. Tekanan ban depan dia naik, tekanan ban depan Fabio Di Gia naik dan pada akhirnya ya kesulitan untuk menyalip. Dia juga menyalip Johann Zarco aja dia kewalahan gitu ya. Dan pada akhirnya dia di lap-lap terakhir dia bisa menyalip Johann Zarco karena tekanan bannya sudah normal kembali dan dia bisa sangat cepat dan menyalip Johann Zarco di tikungan terakhir ataupun di lap-lap terakhir seperti itu. Karena memang agak ngamuk gitu siapa Fabio Di Gia sama Morbidelli yang rekan setim malah membuat dia melebar dan dia kesulitan gitu. Jadi ini sepedok malah ribut gitu, ini gimana itu. Jadi keenam adalah Johann Zarco. Di sini Babang Zarco juga bilang gitu ya. Dia mengatakan bahwa motor Honda-nya itu kurang dalam top speed ataupun memang dia udah menemukan feeling di motornya, udah cukup merasa cepat, tapi tetap juga dia merasa agak kalah di tikungan gitu ya. Karena memang seperti yang dikatakan oleh Joan Mir, memang motor Honda ini top speed ataupun ketika urusan itu kalah sama Ducati dan juga yang lainnya. Daripada itulah gitu ya, Honda, walaupun Honda sudah bagus kata Johann Zarco, tapi ada kekurangan yang harus dimaksimalkan lagi agar motor ini menjadi gacor dan bisa bersaing dengan Ducati gitu ya. Dan segitu aja itu udah bagus kata Johann Zarco ya. Dan Johann Zarco di sini membuktikan bahwa dia tidak kalah. Johann Zarco tidak kalah dengan gitu ya, dengan Brad Binder, Pedro Acosta gitu dan juga yang lainnya, karena dia itu kan di posisi starting gridnya 3, dia emang turun gitu ya ke posisi 6 gitu, dari dia kalah sama Peko sama Di Gia gitu ya di lap terakhir, tapi dia setidaknya itu tidak disalip oleh Brad Binder dan juga Pedro Acosta, dan itu membuktikan bahwa gitu ya Honda ini ada perkembangan lebih bagus dan itu akan terus berkembang di di masa-masa mendatang seperti itu. Yang ketujuh adalah Brad Binder. Brad Binder di sini memang dia startnya cukup bagus gitu ya, dan dia juga bisa lebih baik di sini daripada Pedro Acosta. Dia posisi 7 finishnya dan lebih baik daripada Pedro Acosta. Pedro Acosta kan posisi 8 ya. Dan di sini memang Brad Binder juga langsung melesat saja gitu ya. Dia juga sempat bertarung ya. Karena posisi setelah Peko ini, Peko kan posisi posisi 4 ya. Posisi 4 ke bawah gitu ya. Ke 5 ke bawah gitu ya. Posisi Fabio Di Gia ke bawah, memang itu agak sengit pertarungannya ya. Daripada itu Brad Binder juga bertarung gitu ya. Dia bertarung dengan Johann Zarco, Fabio Di Gia gitu ya, dan juga ya dia itulah jadi 5 besar ke bawah itu memang pertarungannya sangat sengit seperti itu. Posisi 8 di GP utama Argentina adalah Pedro Acosta. Di sini Pedro Acosta membuktikan dia bisa bersaing dengan Ai Ogura, walaupun dia akhirnya kalah sama Ai Ogura, tapi Ai Ogura memang didiskualifikasi gitu ya, karena memang dia katanya memakai ECU yang tidak dihomologasi gitu ya, tidak sesuai aturan gitu sama FIM. Daripada itu Pedro Acosta tadinya dia bertarung sama Joan Mir gitu ya. Dia kan di sprint kalah sama Joan Mir, dan di race utama Argentina ini dia bisa mengalahkan Joan Mir tapi kalah sama Ai Ogura. Harusnya Ai Ogura ini posisi 8, bukan didiskualifikasi, tapi karena emang aturan di MotoGP gitu ya, dia didiskualifikasi gitu, karena banyak yang bilang memang diskualifikasi dari Ai Ogura ini agak aneh gitu. Mengapa? Karena gitu ya, nanti kita jelaskan seperti apa gitu ya. Yang ke-9 adalah Joan Mir. Joan Mir juga memang di sini dia masuk 10 besar juga bersama Johann Zarco ya, tidak jauh beda dengan sprint race kemarin. Tapi di GP utama Argentina ini, di race utamanya, memang Joan Mir juga merasa sedikit kesulitan, apalagi dia juga bilang memang seperti kata Johann Zarco, sudah bagus motor Honda ini, cuma memang ada kekurangan seperti di top speed gitu ya. Di top speed itu kurang, jadi kalah sama motor lain. Daripada itu
harus memaksimalkan di tikungan ya. Itu skill dari ridernya sendiri seperti itu. Joan Mir dan Johan Zarco sudah membuktikan dengan pengalaman mereka sebelumnya gitu. Pengalaman sebelumnya di tim-tim sebelumnya, mereka membuktikan bahwa mereka bisa menyalip bisa lebih bersinar daripada rekan timnya ya. Johan Zarco lebih bisa bersinar daripada siapa? Rekan timnya Songbyat Chandra dan Joan Mir sama Luca Marini. Luca Marini juga nggak kelihatan ya. Nomor 10 Luca Marini yang memang ya seperti itulah gitu ya. Agak posisi 10 Luca Marini yang agak bersinar dan bisa dilihat gitu, maksudnya nggak terlalu bawah banget gitu ya Luca Marini seperti itu. Itu adalah posisi dari 1 sampai 10 saja kita bahas seperti itu ya. Dan untuk yang tidak finish itu adalah Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi ini dia memang minta maaf karena dia melakukan kesalahan gitu ya. Di lap pertama dia ini mau mengerem tapi kagok, tapi kayak dia nggak sengaja karena dia nggak kerem, dia melewati siapa tuh. Jadi dia berhasil ngerem satu orang, dia hindarin. Ada Fabio Quartararo di depan gitu. Akhirnya dia nubruk ban belakang Fabio Quartararo dan jatuh. Dan itu yang membuat Fabio Quartararo yang tadinya dia starting gridnya ke-7, dia melorot sampai ke-15 gitu karena itu bruk sama Marco Bezzecchi yang remnya salah gitu. Pada akhirnya itu membuat Bezzecchi ya dihukum sama FIM kayaknya seperti itu ya. Karena si Marco Bezzecchi ini tidak finish 1 lap gitu. Itu kesalahan Bezzecchi. Harusnya kalau dia tidak crash, dia tidak nubruk gitu ya, dia tidak salah ngerem, dia bisa saja posisi berapa gitu ya. Karena kan dia lumayan bagus juga Marco Bezzecchi ya, dia bisa masuk 10 besar lah intinya kalau dia nggak lakuin kesalahan ngerem itu. Dan pembalap yang didiskualifikasi ini adalah Ai Ogura. Ai Ogura didiskualifikasi karena dia melanggar ECU gitu ya, ECU yang tidak dihomologasi. Jadi Ai Ogura kan dia posisi 15 starting gridnya, dan setelah itu dia langsung melesat saja, bahkan bisa menyalip Joan Mir dan juga Pedro Acosta ya. Kalah Pedro Acosta juga, tapi setelah race berakhir FIM bilang bahwa memakai ECU gitu ya, itu jadi menurut FIM ECU itu melanggar karena mungkin menurut mereka ini adalah membuat motor Trackhouse yang dipakai oleh motor Aprilia yang dipakai oleh Ogura ini semakin cepat gitu ya, maksudnya semakin cepat daripada rider lainnya, jadi dihukum. Padahal mah padahal kata manajernya ataupun insinyurnya Trackhouse bilang bahwa memang tidak ada itu ECU itu tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan mesin ataupun membuat semakin cepat. Itu karena emang ridernya yang jago, tapi FIM tetap bersikukuh bahwa memakai ECU itu adalah suatu pelanggaran, dan karena itu tidak diizinkan sama bos-bos MotoGP ataupun peraturan MotoGP seperti itu ya. Untuk sekian dulu untuk video kali ini gitu ya, dan kita akan mungkin membahas lagi nanti prediksi siapa yang akan juara di GP Amerika selanjutnya ya, dan mungkin akan membahas seri MotoGP lainnya juga yang seru gitu ya, membahas MotoGP tentang hal lainnya. Boleh di komen siapa yang ingin bahas apa gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.